Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairuni Sendo Rasuli dengan 3 digit NIM terakhir 069 dari kelas A Palembang, Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus perhitungan tentang mixing and agitation pada mata kuliah perancangan alat proses. Langsung saja ke kasus yang pertama itu. Pada sebuah bak pengaduk berbentuk bujur sangkar digunakan untuk mengaduk air dengan debit 7.500 meter kubik per hari. Kedalaman air sama dengan 1,2 kali lebar. Diharapkan dalam bak tersebut terjadi pengadukan dengan nilai gradien kecepatan 800 per detik, dengan waktu detensi 45 detik. Suhu air 150 derajat Celcius dan kecepatan putaran poros alat pengaduk adalah 100 rpm. Tentukan yang pertama itu dimensi bak pengaduk, yang kedua power yang dibutuhkan, yang ketiga tinggi jatuhan minimum jika dipergunakan sistem terjunan hidrolik, yang keempat debit udara yang dibutuhkan jika pneumatis digunakan, dan tingginya 1,78 meter. Berikut adalah data yang diperoleh dari soal yang sudah saya bacakan. Langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama ada dimensi bak pengaduk. Pertama-tama kita cari dulu volumenya dengan rumus volume sama dengan debit dikali waktu detensi. Yang debitnya kita ubah ke dalam satuan meter kubik per detik. Lalu didapatkan volume sebesar 3,90625 meter kubik yang langsung dimasukkan ke rumus volume bujur sangkar yang diturunkan menjadi volume sama dengan L dikali L dikali D. Lalu dimasukkan data-data yang diperoleh, lalu didapatkan L sama dengan 1,48204 meter kubik. Jadi dimensi bak pengaduk ialah 1,48204 meter kubik dikali 1,48204 meter kubik dikali 1,77845 meter kubik atau sama dengan L dikali L dikali D. Lalu problem kedua ada power yang dibutuhkan. Rumus power yang digunakan pada problem kali ini yaitu power sama dengan nilai gradien kecepatan kuadrat dikali mu dikali volume. Langsung saja dimasukkan data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya, yang nantinya akan menghasilkan power sama dengan 2847,5 Nm per detik. Lalu problem ketiga yaitu tinggi minimum jika dipergunakan sistem terjunan hidrolik. Dengan rumus power sama dengan debit dikali rho dikali gravitasi dikali tinggi. Lalu dipindahkan ruasnya untuk mencari tinggi sama dengan power dibagi debit dikali rho dikali gravitasi. Lalu dimasukkan data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya, sehingga didapat H sama dengan 3,34727 meter. Jadi tinggi minimumnya jika dipergunakan sistem terjunan hidrolik, yaitu sebesar 3,34727 meter. Selanjutnya, problem yang keempat yaitu debit udara yang dibutuhkan jika pneumatis digunakan dan tingginya sebesar 1,78 meter. Debit udara pneumatis dapat dihitung dengan rumus power sama dengan 3904 dikali debit udara dikali log H plus 10,4 dibagi 10,4. Lalu dipindahkan ruas untuk mencari debit udaranya sehingga rumusnya menjadi debit udara sama dengan power dibagi 3904 dikali log H plus 10,4 dibagi 10,4. Lalu dimasukkan data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya, sehingga didapatkan debit udara sebesar 10,63020 meter kubik per detik. Jadi debit udara yang dibutuhkan pada pneumatis dan ketinggian 1,78 meter yaitu 10,63020 meter kubik per detik. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Pada subtopik heat transfer coefficient in agitated vessel with jacket. A jacket 1.83 meter diameter agitated vessel with baffles is being used to heat a liquid which is at 300 Kelvin. The agitator is 0.61 meter in diameter and is a flat blade turbine rotating at 100 rpm. Hot water is in the heating jacket. The wall surface temperature is constant at 355.4 Kelvin. The liquid has the following bulk physical properties as follows. Calculate the heat transfer coefficient to the wall of the jacket.
Dari problem yang sudah saya bacakan didapatkan beberapa data seperti berikut. Langsung saja ke penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan 4.13.1, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita hitung nilai Reynolds pada suhu 300 Kelvin. Dengan rumus D agitation kuadrat dikali N dikali rho dibagi mu. Lalu masukkan data-data yang sudah kita peroleh dari soal, sehingga didapatkan nilai Reynolds-nya itu sebesar 595,980167 ref. Selanjutnya kita hitung nilai prime, yaitu dengan rumus CP dikali mu dibagi K. Lalu dimasukkan data-data yang sudah kita peroleh, sehingga didapatkan nilai prime yaitu 14.450,86705 Joule per W dikali S. Lalu balik lagi ke persamaan 4.13.1, dari nilai Reynolds dan Prime tadi yang sudah kita dapatkan, lalu diketahui A sama dengan 0,74, B sama dengan 2/3, dan M sama dengan 0,14, kita masukkan ke persamaan 4.13.1 tadi. Sehingga didapatkan nilai heat transfer coefficient to the wall of the jacket sebesar 170,69212 W per meter kubik Kelvin. Baiklah, selesai pemaparan saya tadi mengenai kasus perhitungan tentang mixing and agitation. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.